Yoris dicurigai penyidik. Anak sulung Yosef tiba-tiba sewa pengacara demi hadapi kasus Subang. Terkini, nama Yoris disebut-sebut sebagai sosok yang diduga jadi calon tersangka baru kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, setelah ditetapkannya 5 tersangka. Setelah Danu menyerahkan diri, nama Yoris kembali dicurigai. Yoris dicurigai terlibat dalam kasus Subang tersebut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu terus mengungkap fakta baru. Adapun sangkaan polisi akan menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris. Diam-diam Yoris ternyata menyewa kuasa hukum bernama Leni Anggraeni. Hal tersebut terkuak setelah Yoris menjadi bintang tamu dalam podcast di YouTube Diskursus.net. Dalam bincang-bincang itu, Yoris terlihat didampingi oleh seorang wanita yang kini menjadi pengacaranya. Leni Anggraeni mengaku sempat menduga Yoris akan dijadikan tersangka. Ini hanya gambaran, kita bisa salah bisa benar. Mungkin ada skenario yang dibuat seolah-olah ini, Yoris, akan jadi tersangka. Ini tuh emang ngarahnya, Yoris, dijadikan tersangka, ujar Leni Anggraeni. Alasan Leni Anggraeni disewa Yoris pun kini terungkap. Leni Anggraeni mengungkapkan alasan Yoris minta didampingi lantaran mencuat kecurigaan pada Yoris. Leni mengatakan, orang-orang terdekat keluarga Tuti terperiksa sebagai saksi. Leni melihat keluarga Tuti Suhartini, korban kasus Subang, berasal dari latar belakang keluarga awam. Yoris dan istrinya, Yanti Jubaedah, mengeluh soal kekhawatirannya mengenai tuduhan terhadap mereka. Jadi mereka bercerita, Teh Yanti dan Yoris bercerita, mereka perlu kuasa hukum itu karena memang di berita-berita Yoris ini seolah mau dijadiin tersangka, apalagi dari pihaknya tersangka Y, seolah-olah bakal jadi tersangka, mengarahnya, ungkap Leni. Yoris sebenarnya telah lama mendapat kecurigaan publik. Yoris semakin dicurigai bahkan, sejak awal pemeriksaan bersama Yosef dan Danu, Yoris kembali dicurigai. Berdasarkan isu tersebut, Yoris pun merasa perlu pendampingan hukum. Karena mungkin bisa saja, kesaksian-kesaksian itu takut diarahkan, namanya orang awam kan gak ngerti juga datang ke Polda, jadi mereka mintalah konsultasi hukum ke kami, ujar Leni. Diberitakan sebelumnya, Yoris sempat didampingi kuasa hukum Ahmad Taufan bersama Danu. Awalnya, Yoris enggan didampingi kuasa hukum yang ditawarkan oleh ayahnya, Yosef yang kini jadi tersangka. Kala itu, Yoris merasa keanehan lantarannya dirinya merasa tidak bersalah namun disodorkan perlindungan hukum. Yoris juga sempat dikejar-kejar untuk menandatangani surat kuasa. Terkini, Yoris terpaksa memakai jasa pengacara untuk mendampingi keluarganya. Jadi itu intinya, alasan pakai kuasa hukum bukan karena Yoris punya salah atau merasa terlibat pembunuhan, tandas Leni. Leni mengungkapkan, saksi yang meski tidak terlibat dalam perkara masih sah menggunakan kuasa hukum. Leni mengatakan, kuasa hukum dapat digunakan sebagai konsultasi dan pendampingan. Jadi itu intinya, alasan pakai kuasa hukum bukan karena Yoris punya salah atau merasa terlibat pembunuhan, papar Leni.